أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Naam, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam silsilah ta'lim al-lughatul arabiyyah, melanjutkan pelajaran ilmu nahwu dengan menggunakan kitab Matan al-Ajurumiyah karya Syekh Muhammad bin Muhammad As-Sinhaji rahimahullahu ta'ala, wal masyhur bibni Ajurrum. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah selesai dari membahas marfu'at, rafa, kata yang rafa, apa yang kita rafa, kemudian tanda-tanda rafa, begitu pula tempat-tempat rafa dan kita kemarin sudah sempat masuk di an-nasb sudah kita sebutkan. I'rab itu pembagiannya ada 4, ada rafa, ada nasab, ada khafad atau jar, ada jazm. Kita sudah selesai dari membahas pembagian i'rab yang pertama, yakni rafa. Sudah kita bahas tanda-tanda rafa, begitu pula tempat-tempat yang terjadi padanya rafa. Dan sebelum kita masuk melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan terakhir kemarin, kita sedikit mengulang, sedikit memurajaah apa yang sudah kita pelajari di pembahasan rafa. Rafa itu sudah kita sebutkan ada 4 tanda. Apa saja itu? Dhamma, kemudian alif, kemudian waw, apa lagi satu? Nun. Dhamma, waw, alif dan nun. Dhamma, waw, alif dan nun. Dhamma menjadi tanda rafa pada kata apa saja? Si mufrad, jama taksir,
Satu sebelumnya lagi jamak apa lagi? Jamak taksir, jamak taksir, Hmm. Isim mufrad, jamak taksir dengan jamak muannas, jamak muannas salim, jamak muannas salim. Satu lagi apa? fi'il mudhari Fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri bi akhirih syai'un. syai'un. Nah, itu empat tempat yang rofaknya itu dengan dhamma. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari alladhi yang lam yattasil bi akhir syai', yang tidak bersambung dengannya sesuatu apapun di akhirnya. Taib. Yang kedua, waw menjadi tanda rafa pada kata apa saja? Dua tempat, yaitu jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim dengan asmaul khamsah. Ya. 6. Berikutnya yang ketiga, tempat yang ketiga yaitu alif. Alif menjadi tanda rafa pada kata apa saja? Satu kata, yaitu tasniyah. Tasniyatul asma, yaitu isim musanna. Taib. Yang terakhir, nun menjadi tanda rafa pada fi'il mudhari yang fi'il mudhari idza tasala bihi dhamirut tasniyah atau dhamirul jama' atau dhamir muannatsatil mukhatabah, atau istilah gampangnya pada af'al khamsah. Ya, af'al khamsah itu rafa'nya dengan nun. Taib. Ya, itulah tanda-tanda dari rafa dan tempat-tempatnya. Nah, nasab sudah kita sebutkan ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Fathah. Yang kedua alif. Yang ketiga kasrah. Yang keempat ya. Dan yang kelima hadfun nun. Al-fathah wal alif wal kasrah wal ya wa hadfun nuni. 5 tanda dari nasab: fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Ingat-ingat ya, fathah itu tanda asli dari nasab. 4 tanda yang lainnya yaitu alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. 4 tanda ini merupakan tanda cabang atau tanda pengganti ketika tidak adanya fathah. Niyabah, pengganti dari fathah, yaitu alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. 5 tanda. Jadi rafa 4, nasab 5. Diingat-ingat ya. Baik. 6. Tanda yang pertama sudah kita bahas ya. Fathah. Fathah udah ya. Fa ammal fathah fatakunu alamatul nasbi fi 3 mawadi'. Fathah menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Telah kita sebutkan di pertemuan terakhir, yaitu pada isim mufrad, pada jamak taksir, dan fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasib. Fi'il mudhari yang apabila masuk padanya penasab, walam yattasil bi akhirih syai'un, dan tidak bersambung dengannya sesuatu pun. Ya, ini 3 tempat dari fathah. Ya, 3 tempat dari kata-kata yang tanda nasabnya dengan fathah. Isim mufrad contohnya ra'aitu rajulan. Jamak taksir contohnya ra'aitu rijalan. Fi'il mudhari idza dakhala ala nasbun wa lam yattasil bi akhirih contohnya lam yadriba zaidun waladahu. Lan yadriba di situ ya. Itu tanda nasabnya dengan fathah. 6. Sekarang kita masuk ke tanda yang berikutnya, tanda pengganti. Ingat, fathah itu merupakan tanda asli dari nasab. 4 tanda yang lainnya merupakan tanda cabang atau tanda pengganti ketika tidak adanya fathah. Yang pertama di sini niyabah al-alifi anil fathati. Ya. Niyabah pengganti alif dari fathah. Yani alif ini pengganti dari fathah.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata musannif, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau atas jasa yang beliau telah upayakan kepada kaum muslimin. Ya, dari kitab yang sekarang kita sementara pelajari. Ini luar biasa ya. Karangan karya beliau yang sangat monumental. Nah, wa ammal alifu, dan adapun alif, fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsati. Ya, adapun alif itu menjadi tanda nasab pada asma'il khamsah. Ya, alif menjadi tanda nasab pada asma'ul khamsah. Sudah kita sebutkan asma'ul khamsah itu isim-isim yang 5. Ya, isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5. Isim yang 5. Al asmaul khamsah. Nah, ini kita bahas nasab. Yang kita bahas ini nasbun. Nasab ada 5 tanda. Yang pertama apa? Al-fathah. Naam. Al-fathatu. Yang kedua apa? Alifu. Yang ketiga apa? Al-kasratu. Yang keempat apa? Al-ya'u. Yang kelima? Hazfun nun. Ya, hazfun nun. Inilah 5 tanda dari nasab. Nasab memiliki 5 tanda. Fathah, alif, kasra, ya, dan hazfun nun. Fathah sudah kita bahas. Itu pada 3 tempat, ada 3 kata yang tanda nasabnya itu dengan fathah. Ada 3 kata atau 3 tempat yang tanda nasabnya dengan fathah, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari apabila masuk padanya penasab dan tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Ya, 3 tempat. Yang kita bahas sekarang yang kedua, alif. Sekarang kita hapusin dulu. Ini kita hapus dulu. Yang satu sudah selesai. Juga kita hapus dulu. Yang ketiga nanti. Yang keempat, yang kelima nanti kita bahas. Sekarang kita bahas tanda nasab yang kedua, yaitu alif. Nah, alif menjadi tanda nasab sebagaimana yang beliau katakan itu pada apa? Pada satu tempat, yaitu apa? Al asmaul khamsah. Ya, pada al asmaul khamsah. Asmaul khamsatu. Al asmaul khamsah. Apa itu al asmaul khamsah? Sudah kita sebutkan di pembahasan rofa. Apa? Abuka. Contoh ini ya. Abuka, akhuka, ya, hamuka, fuka, zumalin. Abuka, akhuka, hamuka, fuka,
dzu malin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata ini disebut dengan asmaul khamsah. Makanya al asma isim-isim yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Pembahasan asmaul khamsah kita bahas di pembahasan rofa. Pembahasan asmaul khamsah sudah kita sebutkan, sudah disebutkan oleh musannif di pembahasan rofa, yaitu ketika kata yang dia itu tanda rofanya dengan waw. Kan seperti itu kan? Kata yang tanda rofanya dengan waw. Kita hapus dulu ini. Baik. Kata yang tanda rafanya dengan waw. Jaa abuka. Jaa abuka. Telah datang bapakmu. Telah datang bapakmu. Lihat di sini. Abuka ini kata yang rofa. Kenapa dia rofa? Ada jaa di depannya, amil. Amil jaa di sini yang menjadikan abuka menjadi rofa. Tanda rofanya dengan waw. Kenapa dia rofanya dengan waw? Karena dia asmaul khamsah. Ini yang kita bahas di pembahasan rofa. Ya, dia rofanya dengan waw. Nah, sekarang pembahasan kita di nasab. Tapi yang dibahas juga asmaul khamsah. Ya. Contohnya ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Aku telah melihat bapakmu. Abaka ini merupakan asmaul khamsah. Abaka kalau kita i'rab, ya, dia sebagai maf'ul bi nasab. Apakah sini nasab? Kenapa nasab? Ada amil ra'aitu. Ra'aitu ini amil yang menjadikan kata setelahnya menjadi nasab. Ya. Maka dari sini nasab karena ada ra'aitu di depannya. Apa tanda nasabnya? Alif. Tanda nasab apa? Alif. Kenapa dia tanda nasabnya dengan alif? Karena dia asmaul khamsah. Karena dia asmaul khamsah. Asmaul khamsah tanda nasabnya dengan alif. Paham tak ya ikhwan? Paham ya? Nah, jadi ra'aitu abaka kalau kita mau i'rab ya, ana i'rab secara detailnya. Abaka maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan anil fathati li'annahu asma'ul khamsah. Li'annahu minal asma'il khamsah. Ini i'rabnya. Nanti kita akan belajar i'rab lagi ya. Nah, jadi abaka ini mansub, tanda nasabnya dengan alif. Alif. Ini tanda nasab yang kedua ini alif. Pengganti dari fathah. Jelas ya? Baik, itu yang kedua. Jadi tadi musannif katakan dan adapun alif itu menjadi tanda nasab pada asmaul khamsah. Nahu ra'aitu abaka ini kan? Ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Ya, ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Abaka akhaka ini merupakan asmaul khamsah. Dia nasab karena ada amil depannya. Tanda nasabnya dengan al-alif. Ya. Nah, kita masuk ke tanda yang ketiga dari nasab. Tanda yang ketiga dari nasab, qala al-musannif rahimahullah, wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin-nasbi fi jam'il muannatsis salim. Dan adapun kasra itu menjadi tanda nasab pada jamak muannas salim. Pada jamak muannas salim.
Ya, kasrah menjadi tanda nasab pada jamak muannasa salim. Kita bawakan satu contoh. Berarti alif selesai ya. Ini yang kedua. Sekarang kita hapus. Sekarang tanda yang ketiga yaitu apa? Al-kasrah. Yang ketiga yaitu al-kasrah. Tanda yang ketiga itu kasrah. Yaitu pada apa? Pada jamak muannats salim. Pada jamak muannats salim. Kasra ini menjadi tanda nasab pada jamak muannats salim. Contohnya apa? Ra'aitu al muslimati. Ra'aitul muslimati. Ra'aitul muslimati. Kalau roa itu muslimatin bisa. Bisa. Cuma sini kan ada alif lam ya. Ra'aitul muslimati. Ya, di sini al muslimati ya. Maf'ul bih nasab. Kata yang nasab. Al muslimati kata yang nasab, kata yang dinasab. Kenapa dinasab? Amilnya ini ra'aitu. Apa tanda nasabnya? Kasrah. Tanda nasabnya kasrah. Ra'aitul muslimati. Kenapa tanda nasabnya dengan kasrah? Karena dia jamak muannats salim. Karena dia jamak muannats salim. Jelas? Ini tempat yang keberapa? Yang ketiga. Ini kasrah menjadi tanda nasab yaitu pada jamak muannats salim. Contohnya ra'aitul muslimati. Ra'aitul muslimati. Kalau roa itu muslimat, Ustaz, irobnya sama aja, maf'ul bih sebagai maf'ul bih. Sama juga. Bukan maf'ul bih apa enggak? Sama irobnya ya. Bedanya cuma alif lam atau tidak ada alif lam. Nah, selesai dari tempat yang ketiga atau tanda yang ketiga dari nasab. Jadi tandanya tempatnya hanya pada satu tempat. Tanda yang ketiga kasrah itu menjadi tanda nasab hanya pada satu tempat saja, yaitu pada jamak muannats salim. Baik, kita masuk ke tempat yang ketiga atau tanda yang keempat. Yang keempat yaitu wa ammal ya'u fatakun alamatan lin nasbi fit tasniyati wal jam'i. Dan adapun ya itu menjadi tanda nasab pada yang pertama fit tasniyah, yang kedua fi wal jama', yang kedua fi jama'. Ini beliau ringkas sekali ya. Dan adapun ya itu menjadi tanda nasab pada dua tempat, pada tasniyah dan pada jama'. Ya. Sekarang kita masuk ke tanda yang keempat. Yang ketiga selesai ya. Tanda yang keempat yaitu apa? Apa itu? Al-ya. Tanda yang keempat dari nasab yaitu ya. Nah, ya.
Ya menjadi tanda nasab itu pada dua tempat. Yang pertama pada tasniyah, yang kedua pada jamak. Apa yang dimaksud dengan tasniyah di situ? Tasniyah maksudnya isim musanna. Ya. Yang pertama tasniyah. Atas niyah, dan yang kedua al-jama'. At-tasniyah wal jama'. Apa yang dimaksudkan dengan tasniyah dalam istilah yang beliau sebutkan oleh dalam istilah yang disebutkan oleh musannif di sini? Tasniyah yaitu isi musanna. Jama' ini maksudnya apa? Jama' ada 3, ada jama' muannas salim, jama' mudzakkar salim, jama' taksir. Jama' muannas salim, jama' mudzakkar salim, jama' taksir. Yang diinginkan jama' apa di sini? Jama' mudzakkar salim. Yang diinginkan sini jama' mudzakkar salim. Beliau tidak merinci ya, beliau hanya sebutkan secara global. Ya, tapi yang diinginkan dimaksudkan di sini yaitu jama' mudzakkar salim. Kita ambil contoh. Contoh yang pertama pada isi musanna. Contohnya apa? Ra'aitu. Jangan yang susah, yang gampang-gampang aja. Rojulaini. Ra'aitu rojulaini. Ra'aitu rojulaini. Ya, ra'aitu ini pada contoh yang pertama ya, atasnya. Ra'aitu rojulain. Aku telah melihat rojulain. Rojulun, satu orang lelaki. Rojulaini, 2 orang lelaki. Rijal, banyak lelaki. Di sini 2 orang. Ra'aitu rojulaini. Aku melihat 2 orang lelaki. Rojulaini ini adalah kata yang nasab. Kata yang nasab. Ya, karena apa? Karena ada amil depannya. Ra'aitu. Amil ra'aitu ini menjadikan kata setelahnya nasab. Berarti rojulaini nasab. Apa tanda nasabnya? Ya. Mana ya-nya? Ini. Ya. Ya ini merupakan tanda nasab dari isi musanna di sini. Ya. Tanda nasabnya dengan ya. Kenapa tanda nasabnya dengan ya? Karena dia isi musanna. Kita ulang, rojulaini kata yang nasab karena ada amil. Tanda nasabnya apa? Ya. Mana ya-nya? Ini. Rojulaini. Kenapa dia nasabnya dengan ya? Kenapa bukan dengan alif? Kenapa bukan dengan fathah? Karena dia isi musanna. Rojulaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya niyabah anil fathah li'annahu minal ismil musanna atau minal musanna. Wadih? Mafhum ya? Nah, ini yang pertama. Yang kedua yaitu pada al-jama'. Pada jama' mudzakkar salim. Contohnya ra'aitu apa? Muslimina. Maini. Ra'aitul muslimina. Ya. Nah. Ra'aitul muslimina. Ra'aitul muslimina. Ra'aitul muslimina. Al-muslimina ini merupakan
apa? Kata yang nasab. Kata yang dinasab. Kenapa dia nasab? Kenapa dia bukan rofa? Kenapa dia bukan jar? Kenapa dia bukan jazm? Karena ada amil penasab, yaitu ra'aitu. Ra'aitu ini amil yang menjadikan kata al-musliminya menjadi nasab. Ya, dinasab, mansub. Apa tanda nasabnya? Ya. Mana ya-nya? Ini ra'aitul muslimina. Ini tanda nasabnya ini ya. Ya, di sini merupakan tanda nasab dari al-muslimin. Kenapa nasabnya dengan ya? Kenapa bukan dengan alif? Kenapa bukan dengan fathah? Kenapa bukan dengan kasrah? Karena apa? Dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim tanda nasabnya dengan ya. Sebagaimana isi musanna. Ya, ini tanda yang keempat. Sekarang kita masuk ke tanda yang terakhir. Tanda yang terakhir dari nasab yaitu qala wa amma hasfun nuni fayakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bi thabatin nuni. Maka adapun hasfun nun. Hasfun nun itu menjadi tanda nasab pada af'alil khamsah. Ya, pada af'al khamsah yang rafa'nya itu dengan tetapnya nun. Yang rafa'nya itu dengan tetapnya nun. Baik. Sekarang tanda yang kelima dari nasab. Tanda yang kelima dari nasab. Itu apa? Hasfun nun. Hasfun nuni. Hasfun nun. Tanda yang kelima dari nasab, yaitu dengan membuang nun. Ya, hasfu membuang an-nun, membuang nun. Nah, membuang nun ini merupakan tanda rafa pada apa? Pada yang beliau istilahkan dengan di sini dengan af'al khamsah. Af'al khamsah yang rafanya dengan nun. Af'alul khamsatu. Pada af'al khamsah. Pada af'al khamsah. Pada al-af'al khamsah. Contohnya apa? Atau kita jelaskan dulu yang rafa'nya dengan tetapnya nun. Sudah kita sebutkan di pembahasan rafa'. Di pembahasan rafa' itu ada kata yang dia itu rafa'nya dengan nun. Rafa' memiliki 4 tanda. Dhamma, waw, alif, dan nun. Nun. Tanda yang keempat dari rafa' itu nun. Nun itu menjadi tanda rafa' pada fi'il mudhari jika bersama dengan alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mukhatabah. Ya, itu istilah beliau di pembahasan rafa'. Yang dimaksudkan dengan
yang bersambung dengan alif tasniyah, waw jamaah, ya muannas mudzakkar, yang dimaksudkan dengan kata-kata tersebut sudah kita jelaskan adalah af'alul khamsah. Di sini baru beliau jelaskan. Ya, beliau jelaskan. Jadi af'alul khamsah itu rafa'nya dengan nun. Af'alul khamsah rafa'nya dengan nun. Di sini ketika dia nasab, af'alul khamsah ketika nasab itu juga ada tandanya. Tandanya yaitu apa? Hadfun nun. Ya, hadfun nun yang kita bahas di sini. Yang af'alul khamsah ini raf'uha bisabatin nun. Dia rafa'nya dengan tetapnya nun, dengan adanya nun. Ya, ini sudah kita bahas di pembahasan rafa tadi ya. Ketika af'alul khamsah dia nasab, ketika af'alul khamsah nasab, tanda nasabnya itu apa? Yaitu dengan hadfun nun, membuang nun. Jadi ya, ana pengen antum paham tentang istilah yang disebutkan oleh musannif di sini. Ini maksudnya apa? Apa yang disebutkan musannif ini apa? Ini harus antum paham. Ya, beliau katakan fayakunu alamatan linasbi fi af'alil khamsah. Ya, dan ada penasbun nun itu menjadi tanda nasab pada af'alul khamsah. Yang af'alul khamsah itu raf'uha bisabat. Rafa'nya dengan tetapnya nun. Ya, karena ada kata yang rafa yang dia itu tanda rafa'nya dengan nun, yaitu apa? Af'alul khamsah yang istilah beliau di pembahasan rafa fil mudhari yang bersama dengan alif tasniyah, waw jamaah dengan ya muannas mukhatabah. Taib. Jadi af'alul khamsah itu rafa'nya dengan apa? Hadfun nun. Contohnya lan atau Naam. Lan yadribu al-qitta. Lan yadribu al-qitta. Lan yadribu al-qitta. Mereka tidak akan memukul kucing. Mereka tidak memukul kucing. Ya, mereka tidak memukul kucing. Ini asalnya. Contoh ya. Sebelumnya seperti ini. Yadribuna. Af'alul khamsah kan? Yadribuna. Yadribuna ini af'alul khamsah. Contohnya ini ya, belum kita masukkan lan. Yadribunal qitta. Kalau kita katakan yadribunal qitta, itu maknanya apa? Mereka memukul kucing. Mereka yadribunal qitta. Mereka memukul kucing. Mereka memukul kucing. Ini ketika dia rafa. Ketika rafa, tanda rafanya dengan nun. Ketika dia rafa, yadribuna ini tanda rafanya dengan nun. Yadribuna. Yadribuna ini af'alul khamsah, tanda rafanya apa? Nun. Jelas sampai sini? Ya. Kita masukkan penasab. Lan. Lan ini yang menjadikan fi'il mudhari menjadi nasab. Lan ini merupakan ya amil yang menjadikan fi'il mudhari menjadi nasab. Maka menjadi lan yadribu. Nunnya dihapus. Nunnya dihapus.
Ketika nunnya dihapus baru kita tambahkan alif. Alif fariqo namanya ini. Nunnya dihapus. Jadi lan yadribu al-qitta. Mereka tidak memukul kucing. Mereka tidak akan memukul kucing. Nah, di sini yadribu ini apa? Fi'il mudhari. Af'alul khamsah bersama dengan waw jamaah kan? Af'alul khamsah yang dia apa? Nasab, mansub. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya apa? Hasfun nun tadi. Nun yang tadi sudah ana hapus. Itu tanda nasabnya. Kenapa dia tanda nasab dengan membuang nun? Karena ada amil yang menjadikan dia mansub. Ada lan amilnya. Ya, tanda nasabnya apa tadi? Membuang nun. Kenapa dia tanda nasabnya dengan membuang nun? Karena dia af'alul khamsah. Dia af'alul khamsah. Contoh lain. Nah, kita ganti-ganti aja fiilnya. Lan yadriba. Lan yadriba al-qitta. Sebelumnya ketika belum ada lan, ketika lannya kosong, maka yadribani. Yadribani. Yadribanil qitta. Yadribanil qitta. Mereka berdua memukul kucing. Mereka berdua memukul kucing. Ya, sampai sini. Masukkan lan. Maka nunnya dibuang. Nah, nunnya dibuang. Lan yadriba al-qitta. Mereka berdua tidak akan memukul kucing. Ya, mereka berdua tidak akan memukul kucing. Yadriba ini apa? Af'alul khamsah. Mansub, dinasab. Af'alul khamsah yang nasab. Apa tanda nasabnya? Membuang nun. Tanda nasabnya dengan membuang nun. Kenapa tanda nasabnya apa namanya? Kenapa dia nasab? Karena ada lan tadi kan? Tadi kan lan. Tanda nasabnya apa? Membuang nun. Hasfu nun. Kenapa tanda nasabnya dengan membuang nun? Karena dia af'alul khamsah. Ya, jadi yadriba ini fi'il yang nasab. Nasab kenapa nasab? Karena ada lan amilnya. Amilnya menjadikan dia nasab. Apa tanda nasabnya? Membuang nun. Tadi yang sudah kita buang nunnya. Hasfun nun, membuang nun. Kenapa tanda nasabnya dengan membuang nun? Karena dia af'alul khamsah. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau jelas? Nah, taib. Jadi hasfun nun itu menjadi tanda nasab pada af'alul khamsah. Yang af'alul khamsah itu rafa'nya dengan nun. Walhamdulillah selesai dari tanda-tanda nasab dan tempat-tempatnya. Ya, selesai dari tanda-tanda nasab dan tempat-tempatnya. Walhamdulillah. Sebelum kita lanjut, kita murojaah sedikit. Kita ulang lagi apa yang sudah kita pelajari tadi. Nasab itu ada berapa tanda? Ada 5 tanda. Yang pertama apa? Fathah. Yang kedua? Ya. Yang ketiga? Kasroh. Yang keempat? Alif. Tadi sebenarnya balik ya. Pertama fathah, yang kedua alif. Alif dulu ya. Kasroh, kemudian alif. Yang ketiga kasroh. Yang keempat ya. Yang kelima hasfun nun. Fathah, alif, kasroh, ya dengan hasfun nun. 5 tanda dari nasab. Ya. 5 tanda dari nasab. Yang pertama tadi apa? Fathah. Fathah menjadi tanda nasab pada 3 tempat atau 3 kata. 3 tempat atau 3 kata. Yang pertama apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Contohnya
Ra'aitu rojulan. Ra'aitu rojulan. Rojulan ini kata yang nasab. Tanda nasabnya fathah. Ya, karena dia isim mufrad. Yang kedua apa? Jamak taksir. Yang kedua jamak taksir. Contohnya ra'aitu rijalan. Ra'aitu rijalan. Aku melihat para pemuda. Ya, atau ra'aitu rijalah. Kalau kita pakai alif lam ya. Ra'aitu rijalah. Kalau tidak pakai alif lam berarti ra'aitu rijalan di tanwin. Baik. Dan nasabnya dengan fathah karena dia jamak taksir. Tempat yang ketiga apa? Fi'il mudhari. Idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhir syai'un. Pada fi'il mudhari jika masuk padanya penasab dan tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Ya, contohnya apa? Lan yadriba Muhammadun al-qitta. Lan yadriba Muhammadun al-qitta. Muhammad tidak akan memukul kucing. Muhammad tidak memukul kucing. Ya. Mana syahidnya? Lan yadriba. Lan yadriba. Yadriba di situ apa? Yadriba di situ fi'il apa? Fi'il mudhari mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. Karena dia fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai'un, atau istilah gampangnya dia fi'il mudhari yang shahihul akhir. Jadi kita kategorikan fi'il mudhari ada 3 jenis. Kita kategorikan fi'il mudhari ada tiga jenis. Ada fi'il mudhari yang shahihul akhir. Ini untuk istilah gampangnya ya. Ada fi'il mudhari yang shahihul akhir. Ada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Ada fi'il mudhari yang af'al khamsah. Kita kategorikan fi'il mudhari 3 jenis ini. Shahihul akhir, mu'tal akhir, af'al khamsah. Tadi kata yang dia nasabnya dengan fathah diantaranya tadi apa? Ada satu fi'il. Isim mufrad, jamak taksir itu kan isim. Yang ketiga apa? Fi'il. Ya, fi'il. Fi'il apa? Shahihul akhir. Fi'il yang shahihul akhir itu tanda nasabnya dengan fathah. Shahihul akhir maksudnya apa? Tidak diakhiri oleh huruf illah. Ya, tidak juga bersambung dengan alif isnain, waw jamaah, ya muannas mukhatabah. Itu namanya shahihul akhir. Fi'il mudhari yang shahihul akhir itu tanda nasabnya dengan fathah. Yang istilahnya beliau fil fi'il mudhari alladzi fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun yang bersambung dengannya nasab, masuk padanya penasab dan tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Maksud beliau di sini apa? Fi'il mudhari yang shahihul akhir. Jelas sampai sini? Paham? Ya, yadribu, yaktubu, yajlisu, ya, yarhamu, ya, yaftahu. Itu semua jenis-jenis fi'il mudhari yang shahihul akhir. Tidak bersambung dengan alif isnain dan teman-temannya. Tidak pula diakhiri oleh huruf illah. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kemudian berikutnya tanda yang keberapa? Kedua dari tanda nasab. Tanda yang kedua yaitu apa? Alif. Alif menjadi tanda nasab pada apa? Pada asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Asmaul khamsah ini apa? Asmaul khamsah ketika dia nasab maka tanda nasabnya dengan alif. Contohnya apa? Ra'aitu akhaka. Ra'aitu
Akhoka. Akhoka ini merupakan kata yang nasab. Mansub. Tanda nasabnya dengan alif. Akhoka, ada alif di situ. Itu alif di situ merupakan tanda nasab. Ya, kenapa dia nasabnya dengan alif? Kenapa bukan dengan fathah atau yang lainnya? Karena dia asmaul khamsah. Jelas? Berikutnya apa? Tanda yang ketiga. Kasroh. Al-kasroh. Ya, kasroh. Kasroh menjadi tanda nasab pada jamak muannats salim. Ya, pada jamak muannats salim. Contohnya apa? Ra'aitu muslimatin. Ra'aitu muslimatin. Aku melihat wanita-wanita muslimah. Ya, aku melihat wanita muslimah. Muslimatin ini merupakan kata yang mansub, nasab. Ya, kata yang nasab karena ada amil. Mana amilnya? Ra'aitu itu. Apa tanda nasabnya? Al-alif. Ya, al-alif. Kenapa dia nasabnya dengan alif? Kasroh. Tanda nasabnya kasroh. Kenapa tanda nasabnya dengan kasroh? Karena dia jamak muannats salim. Ya, karena dia merupakan jamak muannats salim. Tanda yang berikutnya apa? Ya. Ya menjadi tanda nasab pada dua tempat. Ya menjadi tanda nasab pada dua tempat. Apa saja itu? Tasniyah, isim musanna dengan jamak mudzakkar salim. Contoh dari isim musanna yaitu ra'aitu rajulaini atau ra'aitu waladaini atau ra'aitu kitabaini, ra'aitu maktabaini, ra'aitu muslimaini, ra'aitu hakibataini, ra'aitu qalansuwataini, ra'aitu mil'aqataini, ra'aitu kursiyaini, ra'aitu baitaini, ra'aitu babaini, ra'aitu qalamaini. Banyak ya. Ya. Kata-kata tersebut contohnya ra'aitu rajulaini tadi, ra'aitu waladaini, itu kata yang nasab. Ada ra'aitu depannya. Dan nasabnya dengan ya. Karena dia isim musanna. Yang jamak coba ra'aitu muslimina. Muslimina ini kata yang nasab. Dan ra'aitu depannya. Dan nasabnya apa? Ya. Kenapa dia ternasabnya dengan ya? Karena dia jamak mudzakkar salim. Itu yang keempat. Tanda yang kelima apa? Yang terakhir hasfun nun. Ya, tanda yang kelima hasfun nun. Ya, yaitu pada apa? Af'alul khamsah. Contohnya lan yaktuba ad-darsa. Ya, lan yaktuba ad-darsa. Mereka tidak menulis pelajaran. Mereka tidak menulis pelajaran atau lan yaktuba ad-darsa ya. Mereka tidak menulis pelajaran. Di situ yaktuba mansub ternasabnya dengan hasfun nun. Ya. Karena dia af'alul khamsah. Ya, karena dia af'alul khamsah. Ini 5 tanda dari nasab, kemudian tempatnya masing-masing ya. Baik. Ingat-ingat ya. Ada kata yang ada rofa yang kita baru bahas, rofa dengan nasab. Rofa dengan nasab. Ini paling bagusnya antum harus hafal. Coba tisu enggak? Paling bagusnya antum harus hafal ya.
ini harus dihafal memang. Harus dihafal. Rafa ada 5, ada 4. Nasab ada 5. Rafa ada 4. Ini kita baru bahas 2 ya. Masih ada 2 lagi. I'rab itu ada 4. Rafa, nasab, khafat, jazm. Kita baru bahas 2. Rafa dengan nasab. Khafat dengan jazm belum kita bahas. Rafa ada 4, nasab ada 5. Kalau antum mau sukses, mau berhasil dalam belajar nahwu harus hafal ini. Rafa 4 yaitu apa? Doma, waw, alif, nun. Doma, waw, alif, nun. Doma ada berapa tempat? 4. Ya, doma ada 4 tempat. Waw ada berapa tempat? 2. Waw ada 2 tempat. Kemudian alif ada berapa tempat? 1 tempat. Nun ada berapa tempat? 1 tempat. Ya, diingat-ingat. Rafa ada 4 tanda. Doma, waw, alif, nun. Doma menjadi tanda rafa ada berapa tempat? Ya, ada 4 tempat. Apa itu? Isim mufrad, jamak taksir, jamak salim, fi'il mudhari, ya tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Itu 4 tempat dari doma. Yang kedua waw. Waw ada berapa tempat? 2, yaitu asmaul khamsah dengan jamak mudzakkar salim. Alif ada berapa tempat? 1, yaitu apa? Isim musanna. Nun ada berapa tempat? 1, yaitu af'alul khamsah. Ingat-ingat. Nasab ada 5 tanda. Yang pertama apa? Fathah. Yang kedua alif. Yang ketiga kasroh. Yang keempat ya. Yang kelima hasfun nun. Fathah ada berapa tempat? 3. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari yang masuk padanya penasab dan tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Sebenarnya masuk di sini soal akhir dengan mutal akhir ya. Soal akhir dengan mutal akhir masuk dalamnya. Yang kedua apa? Tanda yang kedua alif. Alif berapa tempat? 1. Apa itu? Asmaul khamsah. Yang ketiga kasroh berapa tempat? 1, yaitu jamak salim. Yang keempat ya berapa tempat? 2, yaitu tasniyah dengan jamak mudzakkar salim. Yang kelima hasfun nun berapa tempat? 1 tempat, yaitu af'alul khamsah. Ini dihafal. Ya, kalau antum mau sukses dalam mempelajari nahwu, karena nahwu nanti kan berputarnya di sini aja. Nahwu antum mau belajar di kitab-kitab yang ringkas, kitab-kitab yang mutawalat, kitab-kitab yang mutawassit, yang pertengahan, itu putar-putarnya di sini. I'rab kan nanti dibahas i'rab lagi, diputar-putarnya di sini terus. Cuman di sini kan kita bahas pondasinya. Ketika pondasinya antum kuat, kitab-kitab yang setelahnya akan lebih mudah, antum akan lebih paham. Ya, ketika antum paham jurumiyah. Ya, jadi kalau antum mau sukses dalam belajar nahwu, dihafal. Ya, dihafal. Harus ada kesungguhannya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari tadi ya bisa difahami. Kita baru bahas dua pembagian dari i'rab, yaitu rafa dengan nasab. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembagian yang ketiga dari al-i'rab, yaitu khafat atau jar. Ya, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.